Benvenuto tifosi Serie A. Selamat datang di channel yang membahas seluk-beluk Liga Italia Serie A. Apalagi kalau bukan di channel Tifosi Lega Calcio. Di video pertama kali ini kami akan mencoba membahas perjalanan Serie A dari awal mula berdiri hingga saat ini. Oke, tak usah berlama-lama. Mari kita simak videonya. Liga Italia adalah salah satu liga terbaik di Eropa, bahkan di dunia. Sejarah berdirinya dimulai pada akhir abad ke-19, tepatnya di tahun 1898. Kala itu, asosiasi sepak bola pertama didirikan di kota Turin dengan nama Federazione Italiana del Football, disingkat FIF. Sekarang lebih dikenal dengan nama FIGC. Ada 4 tim yang tergabung dalam asosiasi tersebut, yaitu Società Ginnastica di Torino, FC Torinese, Genoa, dan Internazionale di Torino. Meski hanya 4 tim saja, kompetisi pertama tetap dilaksanakan di tahun itu. Tebak siapa yang menjadi juaranya? Di final, Genoa berhasil mengalahkan Internazionale di Torino dengan skor tipis 2-1. Ya, Genoa lah yang menjadi juara pertama dalam kompetisi Italia. Yang unik dari kompetisi saat itu ialah tim yang menyandang status juara akan secara otomatis lolos ke final turnamen berikutnya. Dalam kata lain, Genoa lah yang berhak lolos ke partai final turnamen berikutnya. 2 turnamen berikutnya, yaitu di tahun 1899 dan 1900, lagi-lagi Genoa menjadi juaranya. Memang klub yang sekarang ini mungkin berada di papan tengah ya. Ternyata saat itu, saat berdirinya Liga Italia, sempat menjadi raja. Setelah menjadi juara Italia 3 kali berturut-turut, barulah di turnamen keempat yang digelar di tahun 1901 muncul juara baru yang di partai final berhasil mengalahkan Genoa dengan skor 3-0. Siapa klub itu? Ada yang tahu? Ya, klub itu adalah Milan Football and Cricket Club. Kalian pasti tahu dong apa nama klub itu sekarang? Benar, AC Milan. Pada tahun 1904, kompetisi berganti nama menjadi Prima Categoria. Tim kuat Genoa kembali menjadi juara setelah di final menghempas perlawanan Juventus dengan skor tipis 1-0. 1 tahun berselang, tepatnya di tahun 1905, FIGC memutuskan untuk bergabung di Asosiasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Hal ini membuat kompetisi yang sudah ada berganti format atau struktur menjadi liga berdasarkan wilayah masing-masing. Dengan begini, tim yang menjadi juara tak bisa seenaknya lagi lolos ke final kompetisi tahun berikutnya.
Kompetisi liga di tahun 1905 terdiri dari 3 wilayah. Yang pertama, Liguria. Di wilayah ini ada 2 klub yang menjadi peserta, yaitu Genoa dan Andrea Doria. Di wilayah kedua ada Lombardia. Di wilayah ini sama, ada 2 peserta, yaitu Milan dan Milanese. Di wilayah terakhir yaitu Piemonte, juga terdapat 2 tim yang menjadi peserta, yaitu Juventus dan FC Torinese. Kompetisi liga pada tahun tersebut dimenangkan oleh Juventus. Berkembangnya kompetisi sepak bola Italia pada saat itu menarik perhatian para pemain dari berbagai negara di Eropa. Para pemain asing pun mulai berdatangan. Dampak dari fenomena tersebut adalah banyak klub peserta yang melakukan aksi protes. Perlu digarisbawahi ya, klub peserta kompetisi saat itu seperti Juventus, Milan, FC Torinese, Genoa, dan sebagainya dihuni oleh 100% pemain asli Italia. Akhirnya FIGC membentuk 2 kompetisi sekaligus, yaitu Campionato Federale yang dikhususkan untuk pemain asing dan Campionato Italiano dikhususkan untuk pemain asli Italia. Nggak nyangka ya, ternyata kompetisi sebesar Liga Italia dalam sejarah perjalanannya juga sempat terjadi dualisme kompetisi. Sejak dualisme kompetisi bergulir, ada banyak konflik yang terjadi, baik itu konflik antar klub peserta ataupun konflik yang terjadi di masing-masing internal klub. Salah satu konflik yang bersejarah terjadi di tahun 1908. Konflik internal yang terjadi di kubu Milan mengakibatkan Milan terpecah menjadi 2 klub, yaitu AC Milan yang dihuni oleh pemain asli Italia dan Internazionale Milano yang dihuni oleh pemain asing. Tahun 1908, Internazionale Milan resmi berdiri. Semakin bertambahnya klub peserta kompetisi dan tidak adanya sistem degradasi, semakin membuat format kompetisi makin rumit dan tidak teratur. Pada musim 1920-1921, pesertanya saja jumlahnya 88 klub. Ini menjadi yang terbanyak dalam sejarah kompetisi sepak bola Italia. Pada musim tersebut, Pro Vercelli keluar menjadi juara setelah di final mengalahkan AC Pisa dengan skor 2-1. Pada akhir musim 1920-1921, ada usul dari klub-klub besar untuk mengurangi jumlah peserta dengan memberlakukan sistem degradasi. Tentu saja hal ini ditolak oleh klub-klub kecil yang jumlahnya mayoritas. Untuk menjaga kestabilan kompetisi pada saat itu, akhirnya FIGC tetap melaksanakan kompetisi seperti biasanya. Hal inilah yang membuat klub-klub besar mendirikan organisasi tandingan bernama CCI atau Confederazione Calcistica Italiana. CCI ini juga
mempunyai kompetisi sendiri. Musim 1921-1922, FIGC dan CCI sama-sama menggelar kompetisi. Novese keluar sebagai juara di kompetisi yang digelar oleh FIGC. Sementara itu, Pro Vercelli yang menjadi juara di kompetisi yang dilaksanakan oleh CCI. Setelah musim kompetisi 1921-1922 usai, FIGC dan CCI kembali berdamai. Hasilnya, kompetisi berikutnya yaitu musim 1922-1923, FIGC memberlakukan sistem degradasi. Namun, untuk sementara masih sebatas wilayah masing-masing. Tahun demi tahun berlalu, kompetisi terus berputar. Hingga pada tahun 1928, FIGC membentuk kompetisi baru dengan format baru yang diberi nama Serie A Italia. Digulirkan pertama kali pada musim 1929-1930. Turnamen saat itu diikuti oleh 18 tim. Ada yang tahu siapa yang menjadi juaranya pada turnamen baru tersebut? Ya, yang menjadi juara adalah Inter Milan. Ini menjadi gelar juara ketiga Inter Milan saat itu. Sejak saat itu, format kompetisi tidak lagi mengalami perubahan signifikan. Hanya klub pesertanya saja yang beberapa kali berubah. Seperti di musim 1947-1948, jumlah pesertanya mencapai 21 klub kontestan. Lalu ada pada tahun 1967 hingga 1988, jumlah pesertanya hanya 16 klub kontestan. Dan terakhir di tahun 2004 lalu hingga sekarang, Liga Italia Serie A diikuti oleh 20 klub kontestan. Setelah lebih dari 100 tahun digelar, ada 16 klub yang pernah mencicipi gelar juara Liga Italia atau yang lebih dikenal dengan istilah Scudetto. Peringkat 1-5 dihuni oleh 1. Juventus dengan 36 gelar. Peringkat kedua ada Inter Milan dengan 19 gelar. Lalu diikuti AC Milan di peringkat ketiga dengan 18 gelar. Di peringkat 4 ada Genoa yang berhasil meraih 9 gelar Scudetto. Di peringkat kelima ada 3 klub yang masing-masing berhasil menjuarai Liga Italia sebanyak 7 kali, yaitu Torino, Bologna, dan Pro Vercelli. Oke, sekarang kita akan membahas 2 rekor yang tercatat dalam sejarah perjalanan Liga Italia Serie A. Pertama, yaitu rekor penampilan terbanyak. Rekor ini sampai saat ini dipegang oleh kiper legendaris Italia Gianluigi Buffon dengan 648 penampilan bersama Parma dan Juventus. Di peringkat kedua ada mantan bek terbaik dunia, sang one man one club. Siapa lagi kalau bukan Paolo Maldini yang mencatatkan 647 penampilan bersama AC Milan. Berikut kami sajikan daftar 10 pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Serie A.
rekor kedua yaitu rekor gol. Untuk urusan mencetak gol, belum ada pemain yang bisa mematahkan rekor Silvio Piola. Silvio Piola telah mencetak 274 gol bersama 4 klub berbeda, yaitu Pro Vercelli, Lazio, Juventus, dan Novara. Hanya Francesco Totti yang mendekati rekor milik Silvio Piola. Totti telah mencetak 250 gol untuk AS Roma. Berikut kami sajikan 10 daftar pencetak gol terbanyak di Liga Italia Serie A. Sekian video hari ini. Jika Anda suka, silahkan klik tombol subscribe dan like. Jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, jangan simpan sendiri ya. Silahkan di-share videonya ke rekan-rekan Anda agar makin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Ciao.